Alasan Robert Rene Albert tolak pemain timnas U19. Perburuan pemain tim Liga 2 semakin gencar. Persela bidik mantan pemain Persib. Madura ngotot ingin naturalisasi. Persik Kediri incar ex U19. Dan Arema incar kiper asing. Hai Rio Hotspot Lovers, inilah Rio Hotspot edisi kali ini. Tapi seperti biasa, sebelum kita lanjut ke videonya, mohon dukung channel ini agar terus berkembang dan bisa memberikan berita-berita informatif yang semoga saja bermanfaat untuk kita semua dengan cara klik subscribe, aktifkan notifikasi loncengnya, like, share, dan juga komen. Dan inilah Rio Hotspot selengkapnya. Robert Rene Albert pernah mengatakan ada pemain keturunan atau naturalisasi yang juga punggawa timnas U19 yang ingin bergabung dengan Persib, tapi ditolak. Pemain itu kemungkinan adalah Elkan Bagot. Kini terkuak sudah alasan Persib menolak pemain tersebut. Pelatih Robert Rene Albert mengungkapkan selain akan mematikan talenta lokal, juga ada faktor lain yang membuat Persib menolak pemain timnas U19 ini. Ya, memang ada pemain keturunan dan juga skuad timnas U19 yang ingin bergabung dengan Persib. Tapi dia belum bisa kami terima. Karena jika kami ambil dia, itu akan mematikan potensi pemain lokal. Dan juga kita mungkin tak bisa daftarkan dia di setiap laga. Karena dia akan sering dipanggil tim nasional. Selain itu juga dia masih punya kontrak dengan klub dia, ujar Robert Rene Albert. Tapi Robert Rene Albert tidak menutup kemungkinan jika pemain timnas U19 ini akan direkrut Persib nanti ketika musim depan atau pertengahan musim. Mungkin jika Persib ingin merekrut Elkan Bagot harus menunggu hingga gelaran Piala Dunia U20 selesai. Dengan begitu Elkan bisa fokus di Persib. Di sisi lain, pelatih Robert Rene Albert membeberkan kondisi kedua pemain andalannya yang cedera pada saat training match lalu, yakni Geoffrey Castillion dan Febri Haryadi. Febri sudah 100% pulih, dia hanya butuh istirahat saja. Dia sudah bisa latihan lagi, tak ada yang perlu dikhawatirkan, ujar Robert Rene Albert. Sementara untuk Geoffrey Castillion, Rene Albert mengungkapkan, Geoffrey memang mengalami masalah waktu training match lalu. Dia engkelnya terkilir, jadi butuh beberapa hari untuk pulih. Tapi semuanya kembali normal dan hari ini mereka latihan kembali. Tak ada yang perlu dipaksakan, ujar Robert Rene Albert. Perburuan pemain di tim Liga 2 terus berlanjut. Kali ini ada beberapa tim Liga 2 yang berburu pemain Liga 1. Sulut United resmi meminjam bek Bali United Agus Nova. Agus Nova dipinjam Sulut United dengan durasi 1 musim hingga akhir kompetisi dengan opsi permanen. Lalu ada PSIM Yogyakarta yang meminjam penyerang naturalisasi asal PSM Makassar, Osa Saha. Osa Saha akan berseragam PSIM selama 1 musim ke depan. Lalu ada PSMS Medan yang akhirnya berhasil mendatangkan bek timnas U23 Firza Andika. Firza adalah pemain Liga 1 ketiga yang direkrut PSMS Medan. PSWH Surabaya mendatangkan 2 pemain Liga 1, yakni Taufik Kasrun dari Persela Lamongan dan Juan Revi dari Arema. Setelah ditinggal 1 pemain asingnya, yakni Rafinha, Persela Lamongan belum berniat mencari pemain asing baru. Selain bursa transfer yang belum dibuka, faktor finansial yang belum stabil. Hal ini membuat sebuah rumor berkembang jika pihak Persela akan mencari pemain yang sudah berpengalaman di Liga 1. Tersiar kabar Persela membidik mantan penggawa Persib yang saat ini bermain di PSKC Cimahi, yakni Tantan Zalika.
Selain itu, Persela pun kemungkinan akan menerima Paul Aro yang seorang pemain keturunan yang sempat melamar ke Persela. Pelatih Persela Neil Maizar memberikan keterangan, "Kita nggak mungkin nyari pemain asing saat ini. Kalian tahulah situasinya lagi kayak gini. Mungkin kita akan cari pemain yang udah pengalaman di Liga 1, tapi dia nggak lagi di klub Liga 1 ya. Ada beberapa yang kayak gitu. Tantan misalnya. Kalau Paul Aro saya belum lihat performanya, tapi coba nanti kita akan lihat," ujar Neil Maizar. Kemungkinan hengkangnya Beto Gonçalves ke Sriwijaya FC membuat kubu Madura United mendesak PSSI untuk segera menaturalisasi pemain muda Brazil yang kini ada di Madura, yaitu Robert Junior Rodrigo Santos atau Leo Zhao. CEO Madura United Haruna Sumitro menjelaskan, jika naturalisasi Leo Zhao memang dibutuhkan. Selain demi timnas, ia juga khawatir jika para pemain asingnya yang belum kembali justru mengundurkan diri dari Madura. Ya, ini kan buat timnas juga. Kalau Leo Zhao udah dinaturalisasi, kan bisa langsung dicoba di timnas. Kita juga sama, kalau dibilang butuh ya butuh, apalagi ada pemain asing kita yang belum balik. Nah, kalau pemain asing kita nggak balik, sedangkan kita nggak boleh beli pemain asing, ya mau gimana? Pemain yang ada juga malah diincar ke Liga 2. Yang seharusnya PSSI lihat persoalan kita lah, ujar Haruna Sumitro. Hingga saat ini Persik Kediri masih ditinggal 3 legiun asingnya, yakni Ante Bakmas, Gaspar Pega, dan Nicola Aseri. Hanya Jefferson saja yang masih di Persib. Pelatih Persik Kediri Budi Sudarsono mengungkapkan tak terlalu ambil pusing soal itu. Menurutnya, ia akan memanfaatkan pemain lokal yang ada. Selain itu, Persik pun tengah mengincar ex-punggawa timnas U19. Saya belum tahu status para pemain asing yang belum balik, tapi saya pribadi sekarang ini lebih memfokuskan sama pemain yang ada saja. Ya, kalau adanya cuman ini ya mau gimana lagi? Ya kita optimalkan lah, ujar Budi Sudarsono. Ketika ditanya isu Persik yang mengincar ex-timnas U19, Budi mengutarakan, "Kemungkinan itu ada. Kita lagi menjajaki, tapi belum tahu siapa dan gimana kondisinya sekarang. Nanti setelah deal, baru kita umumkan," ujar Budi Sudarsono. Meskipun belum disebutkan nama pemain ex-U19 tersebut, tersiar kabar pemain itu adalah Randy Juliansah di posisi penyerang, Felix Kamuru di posisi bek kiri, dan M. Iqbal di posisi sayap. Asisten pelatih Arema Karis Yulianto menyebutkan saat ini timnya tak butuh pemain di posisi penyerang untuk menggantikan Jonathan Baumann yang hengkang. Dirinya mengakui hanya membutuhkan 2 pemain di posisi gelandang dan penjaga gawang. Untuk posisi gelandang tujuannya untuk mengantisipasi jika cedera Hanif Syahbandi belum sembuh. Sementara posisi kiper untuk menggantikan posisi Kartika Aji yang cedera cukup parah. Untuk pemain posisi gelandang, Karis belum mau mengatakan siapa pemain incaran. Namun untuk posisi kiper, ia mengatakan ada 2 opsi, yakni mendekati kembali Kurnia Mega atau merekrut pemain baru bahkan pemain asing. Untuk kiper asing ada beberapa nama yang dirumorkan akan direkrut Arema. Yang pertama ada ex-kiper AC Milan yang pernah diisukan akan gabung Persib pada awal kompetisi lalu, yakni Jacopo Viola, dan kiper muda asal Brazil yang kini bermain untuk Guarani FC di Serie B Liga Brazil, yakni Carlos Henrique do Nascimento Freitas. Nama Freitas muncul lantaran pelatih yang akan menukangi Arema, yakni Carlos Carvalho, pernah melatih klub Guarani FC pada 2010 lalu. Nah, itulah tadi Rio Sport edisi kali ini. Ikuti terus berita seputar sepak bola, khususnya Liga Indonesia dan pernak-perniknya hanya di Rio Sport. Terima kasih yang telah menyaksikan video ini dan mengunjungi channel ini. Kritik dan saran tetap kami nantikan di kolom komentar atau di media sosial kami di bawah ini. Sampai jumpa di video selanjutnya dan salam Rio Sport.